Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 24 Januari 2022. Kita memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Fransiskus lahir di Savonia 21 Agustus tahun 1567. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Fransiskus adalah seorang yang amat cerdas. Ia meraih gelar doktor di usia 25 tahun dan diterima sebagai pengacara di Senat Canterbury. Namun, Fransiskus memilih untuk menjalani hidup membiara. Hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya. Namun, Fransiskus tetap membulatkan tekadnya. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1593. Ia adalah seorang imam yang baik, yang membaktikan dirinya bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman. Dengan gigih, Fransiskus mengajarkan iman yang benar. Karyanya menemui banyak rintangan dan hidupnya sendiri senantiasa terancam. Ia menuliskan ajaran-ajarannya pada pamflet-pamflet dan menyebarluaskannya di seluruh kota. Alhasil, ia berhasil dalam waktu singkat dari sebanyak 30.000 orang penduduk kota Cabalis, 25.000 orang mengalami pertobatan dan kembali kepada ajaran iman gereja yang benar. Fransiskus berkata, pada akhirnya satu-satunya ketentuan yang benar dan yang dapat dipercaya adalah sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang benar. Pada tahun 1602, Fransiskus ditabiskan menjadi uskup di Jenewa, Swiss. Ia dikenal sebagai uskup yang baik, sederhana, bijaksana, sabar, lemah lembut, dan sungguh sangat menyayangi umatnya. Kepandaian dan sifat-sifatnya yang demikian membuat banyak orang mengalami pertobatan. Fransiskus dari Sales meninggal pada tahun 1622 di Lyon, Prancis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga juga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada theme song yang lagi viral. Saya kira kita tahu lagu ini. Lagunya demikian. Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu? Mengapa ku rasa kau jauh berbeda, bukan seperti saat pertama. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau. Asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Wow, serial dari sinetron layangan putus viral beberapa waktu ini. Prahara rumah tangga tercipta karena adanya Will, wanita idaman lain dalam penjarahan rumah tangga, hingga akhirnya membuat rumah tangga menjadi terpecah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Dan ada lagi yang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Sadis sekali mulut-mulut silet ini. Yesus berbuat baik, mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetap saja dapat gosip dan stigma miring. Inilah pribadi-pribadi kerdil yang tidak mampu melihat kebaikan pada diri orang lain. Yesus bersabda, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu juga tidak dapat bertahan. Yesus ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan setan. Kerajaan kegelapan tidak mungkin untuk saling menggelapi. Dengan demikian, Yesus ingin menegaskan bahwa dirinya melakukan karya-karyanya itu dengan kuasa Allah dari kerajaan terang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, komunitas, rumah-rumah tangga kita bisa terpecah berawal dari mulut yang menaruh prasangka. Mari kita bijak dalam berkata dan stop menaruh prasangka. Tuhan mengaruniakan kita mulut untuk kita memuji namanya, bukan untuk membuat hatinya terluka karena kita berkata-kata jahat. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.